Welcome to my channel Petualang Cerita 09. Don't forget to like, comment, and subscribe. Selamat menonton. Putri Salju, antara kebencian dan keajaiban. Di sebuah kerajaan yang makmur, di tengah hamparan hutan yang luas dan pegunungan yang menjulang tinggi, hiduplah seorang raja dan ratu yang sangat dicintai oleh rakyatnya. Sayangnya, kebahagiaan mereka belum sempurna, karena mereka sangat merindukan seorang anak. Suatu hari di musim dingin, saat ratu duduk menjahit di dekat jendela berbingkai kayu hitam, dia tanpa sengaja menusuk jarinya. 3 tetes darah merah menetes ke salju putih di bawahnya. Terpukau oleh kontras yang mencolok, ratu bergumam, "Oh, alangkah senangnya jika aku memiliki seorang anak dengan kulit seputih salju, bibir semerah darah, dan rambut sehitam kayu hitam." Tak lama kemudian, takdir mengabulkan keinginannya. Sang ratu melahirkan seorang putri yang, seperti yang telah diramalkannya, memiliki kulit seputih salju, bibir semerah darah, dan rambut sehitam kayu hitam. Mereka menamainya Putri Salju. Namun, kebahagiaan mereka berumur pendek, karena ratu jatuh sakit parah dan meninggal dunia tak lama setelahnya. Raja, yang patah hati tetapi menyadari bahwa kerajaan membutuhkan seorang pewaris, memutuskan untuk menikah lagi setelah beberapa tahun berkabung. Dia memilih seorang wanita cantik untuk menjadi ratunya, tetapi kecantikannya hanya diimbangi oleh kesombongan dan kejahatannya. Ratu baru memiliki cermin ajaib yang akan dia konsultasikan setiap hari. Berdiri di depannya, dia akan bertanya, "Cermin, cermin di dinding, siapa yang paling cantik di antara semuanya?" Dan cermin itu selalu menjawab, "Anda, Ratu, adalah yang paling cantik di antara semuanya." Putri Salju tumbuh menjadi seorang wanita muda yang cantik. Saat dia tumbuh, kecantikannya melampaui kecantikan ratu, dan ratu mulai membenci putri tirinya. Suatu hari, saat ratu bertanya kepada cermin seperti biasa, cermin itu menjawab, "Anda, Ratu, cantik, itu benar, tetapi Putri Salju 1000 kali lebih cantik dari Anda." Dipenuhi dengan amarah dan kecemburuan, ratu memerintahkan seorang pemburu untuk membawa Putri Salju ke hutan dan membunuhnya. Untuk membuktikan bahwa tugas itu telah diselesaikan, dia menuntut agar pemburu itu mengembalikan hati Putri Salju. Pemburu, yang tidak tega membunuh gadis yang tidak bersalah itu, membawa Putri Salju jauh ke dalam hutan, tetapi kemudian meyakinkannya untuk melarikan diri dan tidak pernah kembali ke kerajaan. Sebagai pengganti hati Putri Salju, dia membunuh seekor babi hutan muda dan membawanya ke ratu, yang memakannya, percaya bahwa dia telah mengonsumsi hati Putri Salju. Putri Salju, yang sekarang sendirian dan ketakutan, berkeliaran di hutan selama berhari-hari. Akhirnya, dia menemukan sebuah pondok kecil yang tersembunyi di antara pepohonan. Karena kelelahan, dia masuk ke dalam untuk beristirahat. Pondok itu berantakan tetapi nyaman, dengan 7 tempat tidur kecil, 7 piring kecil, dan 7 set peralatan makan. Putri Salju, yang kelaparan, memakan sedikit makanan dari setiap piring dan kemudian tertidur di salah satu tempat tidur. Saat malam tiba, pemilik pondok itu kembali. Mereka adalah 7 kurcaci, yang bekerja di tambang setiap hari. Mereka terkejut menemukan seorang gadis cantik tertidur di rumah mereka. Putri Salju terbangun dan menjelaskan situasinya kepada mereka. Dan para kurcaci, yang tersentuh oleh ceritanya, mengundangnya untuk tinggal bersama mereka dengan imbalan melakukan pekerjaan rumah tangga. Putri Salju setuju dan hidup bahagia bersama para kurcaci. Setiap hari, mereka pergi bekerja di tambang, dan dia akan menjaga rumah, memasak, membersihkan, dan memastikan bahwa mereka memiliki makanan yang enak untuk dimakan saat mereka kembali. Para kurcaci memperingatkannya untuk tidak membiarkan siapapun masuk ke rumah saat mereka pergi, karena bahaya mengintai di hutan. Sementara itu, Ratu, yang percaya bahwa Putri Salju sudah mati, bertanya lagi kepada cermin ajaibnya. Untuk kengeriannya, cermin itu mengungkapkan bahwa Putri Salju masih hidup dan tinggal bersama 7 kurcaci. Dipenuhi dengan amarah, Ratu memutuskan untuk menyingkirkan Putri Salju sendiri. Menyamar sebagai seorang wanita tua penjual, dia pergi ke pondok kurcaci. Ketika Putri Salju membuka pintu, wanita tua itu menawarkan tali korset yang indah untuk dijual. Putri Salju, yang tidak curiga, membiarkan wanita tua itu masuk dan membeli korset. Wanita tua itu menawarkan untuk membantu Putri Salju mengencangkan korset itu dengan benar, tetapi saat dia melakukannya, dia mengencangkannya terlalu erat,
dan Putri Salju pingsan. "Sekarang kamu sudah selesai," kata ratu, dan dia bergegas kembali ke istananya. Malam harinya, para kurcaci kembali dan menemukan Putri Salju tergeletak tak bernyawa di lantai. Mereka dengan cepat melonggarkan korset, dan Putri Salju bisa bernapas lagi. Mereka menyadari bahwa wanita tua itu tidak lain adalah ratu jahat yang menyamar, dan mereka memperingatkan Putri Salju untuk berhati-hati. Keesokan harinya, ratu menyamar sebagai penjual lain dan mengunjungi pondok kurcaci lagi. Kali ini, dia menawarkan sisir yang indah untuk dijual. Putri Salju, mengingat peringatan para kurcaci, menolak untuk membuka pintu pada awalnya, tetapi ratu berhasil meyakinkannya untuk hanya membeli sisir dari ambang pintu. Begitu Putri Salju mengambil sisir itu, ratu menyodorkannya ke rambutnya, dan sisir itu, yang diracuni, menyebabkan Putri Salju jatuh pingsan. "Itu dia, kamu cantik," kata ratu, dan dia kembali ke istananya. Saat malam tiba, para kurcaci kembali dan menemukan Putri Salju tergeletak tak bernyawa di lantai. Mereka mencari-cari dan menemukan sisir beracun itu. Begitu mereka melepaskannya dari rambut Putri Salju, dia hidup kembali. Sekali lagi, mereka memperingatkan Putri Salju untuk tidak membiarkan siapapun masuk ke rumah atau menerima apapun dari orang asing. Namun, ratu tidak akan menyerah. Dia menyamar sebagai seorang wanita petani dan membuat apel beracun. Dia memastikan bahwa satu sisi apel berwarna merah cerah dan menggoda, tetapi sisi lainnya diracuni. Kemudian, dia pergi ke pondok kurcaci dan menawarkan apel itu kepada Putri Salju. Putri Salju ragu-ragu, tetapi wanita petani itu meyakinkannya bahwa apel itu aman dan bahkan memakannya sendiri. Putri Salju, melihat bahwa wanita itu tidak terluka, mengambil gigitan dari sisi apel yang tidak beracun. Kemudian, wanita petani itu menawarkan Putri Salju sisi merah apel itu. Begitu Putri Salju menggigitnya, dia jatuh pingsan, dan ratu berseru, "Sudah selesai." Dengan puas, dia kembali ke istananya dan bertanya kepada cermin, "Cermin, cermin di dinding, siapa yang paling cantik di antara semuanya?" Dan cermin itu akhirnya menjawab, "Anda, ratu, adalah yang paling cantik di antara semuanya." Saat malam tiba, para kurcaci kembali dan menemukan Putri Salju tergeletak tak bernyawa di lantai. Mereka tidak dapat menghidupkannya kembali, dan mereka yakin bahwa dia sudah mati. Dengan hati yang berat, mereka membuat peti mati kaca dan meletakkan Putri Salju di dalamnya, di atas bukit, sehingga semua orang dapat datang dan melihatnya. Mereka bergiliran menjaganya, dan bahkan hewan-hewan di hutan datang untuk meratapi kehilangannya. Waktu berlalu, dan suatu hari seorang pangeran dari negeri yang jauh datang ke hutan. Dia melihat peti mati kaca dan melihat Putri Salju di dalamnya. Terpesona oleh kecantikannya, dia meminta para kurcaci untuk mengizinkannya membawa peti mati itu ke kastilnya. Para kurcaci pada awalnya ragu-ragu, tetapi pangeran memohon kepada mereka sampai mereka setuju. Saat para pelayan pangeran membawa peti mati itu, mereka tersandung akar pohon, dan peti mati itu bergetar. Getaran itu menyebabkan sepotong apel beracun yang tersangkut di tenggorokan Putri Salju terlepas. Putri Salju bangun, membuka matanya, dan duduk. Pangeran sangat gembira dan menceritakan kepadanya semua yang telah terjadi. Dia kemudian menyatakan cintanya kepada Putri Salju dan memintanya untuk menikah dengannya. Putri Salju setuju, dan mereka merencanakan pernikahan yang megah. Ratu, yang sekarang percaya bahwa dia adalah wanita tercantik di negeri itu, diundang ke pernikahan. Saat dia tiba dan melihat Putri Salju hidup dan sehat, dia dipenuhi dengan amarah dan teror. Sebagai hukuman atas perbuatan jahatnya, dia dipaksa untuk mengenakan sepatu besi merah yang dipanaskan di atas bara api dan menari sampai dia mati. Pangeran dan Putri Salju menikah dan hidup bahagia selamanya, memerintah kerajaan dengan keadilan dan cinta. Kecantikan Putri Salju dan kebaikan hatinya dikenang di seluruh negeri, dan kisahnya diceritakan dari generasi ke generasi. Thanks for watching.